Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan kali ini kita bersama bisa berkumpul dalam keadaan yang berbahagia. Tak lupa salawat serta salam marilah kita sanjung agungkan kepada pahlawan revolusi Islam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benarkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Dan materi yang akan disampaikan adalah: yang pertama, pengertian dan juga ruang lingkup; yang kedua, pengadaan sarpras; dan yang ketiga, pengaturan dan juga penggunaan sarpras; dan yang keempat, tata cara atau pemusnahan barang. Baiklah, materi pertama yang akan disampaikan oleh Fitri Ramadhani tentang pengertian dan juga ruang lingkup. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fitri Ramadhani akan menjelaskan materi tentang pengertian dan ruang lingkup sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana adalah segala sesuatu berupa barang, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang menjadi bagian yang mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar. Sarana dan prasarana menjadi bagian yang penting dalam mendukung proses pembelajaran, karena tanpa adanya sarana dan prasarana yang mendukung, maka proses pembelajaran tidak dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, pengelolaan sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti gedung, ruang belajar, meja, kursi, serta alat-alat dan media pembelajaran. Adapun yang dimaksud dengan prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan dan pengajaran seperti halaman, kebun, taman, dan jalan. Tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar seperti taman sekolah untuk pelajaran biologi, lapangan untuk pelajaran olahraga, itu bisa termasuk ke dalam sarana. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan merupakan kegiatan untuk mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana pendidikan menurut Bafadal dalam bukunya tahun 2003 halaman 61 meliputi: yang pertama, perencanaan. Perencanaan dilakukan dengan menganalisis dan menetapkan kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian dilakukan dengan penentuan, pengelompokan, dan pengaturan tugas serta tanggung jawab kepada setiap individu yang memiliki kemampuan dan kesanggupan dalam mendayagunakan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, pengerahan. Pengerahan yaitu pemanfaatan, pemeliharaan, inventarisasi, dan penghapusan sarana dan prasarana sekolah secara efektif dan efisien. Yang keempat, pengawasan. Pengawasan dilakukan dengan pengontrolan terhadap sarana dan prasarana sebagai bagian dari aktivitas menjaga, memelihara, dan memanfaatkan sarana dan prasarana dengan sebaik mungkin demi keberhasilan pembelajaran di sekolah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Devita. Terima kasih kepada Fitri Ramadhani. Baiklah, kita berlanjut kepada materi yang selanjutnya. Materi kedua tentang pengadaan sarpras akan disampaikan oleh Devita Rusmana. Kepadanya dipersilahkan.
Baik, untuk materi selanjutnya yaitu pengadaan sarana dan prasarana. Pengadaan sarana dan prasarana adalah proses memikirkan dan menetapkan program pengadaan sarana dan prasarana sekolah pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Misalnya pengadaan tanah, gedung, perlengkapan atau perabotan di sekolah. Dalam pengadaan sarana di atas, selain perlu diperhatikan segi kualitas dan kuantitas, juga perlu diperhatikan prosedur atau dasar hukum yang berlaku, sehingga sarana yang sudah ada tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Pengadaan sarana dan prasarana pada hakikatnya adalah kelanjutan dari program perencanaan yang telah disusun sebelumnya oleh sekolah. Dalam pengadaan ini harus dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disusun dengan memperhatikan skala prioritas yang dibutuhkan oleh sekolah dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan proses pembelajaran. Adapun untuk langkah-langkah pengadaan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menampung usulan semua pengadaan dari berbagai sumber, misalnya guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, dan stakeholder. Kemudian yang kedua, menyesuaikan dengan analisis kebutuhan yang sudah dibuat sebelumnya. Yang ketiga, menyesuaikan antara kebutuhan sarana dan prasarana baru dengan anggaran yang tersedia. Kemudian yang keempat, menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana dalam kurun waktu minimum 1 tahun. Kemudian untuk strategi pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang dapat ditempuh yaitu antara lain. Yang pertama ada pembelian. Pembelian adalah kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan cara sekolah menyerahkan sejumlah uang kepada penjual untuk memperoleh sarana dan prasarana sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pembelian dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Kemudian yang kedua ada pembuatan sendiri. Merupakan cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan jalan membuat sendiri yang biasanya dilakukan oleh guru, siswa, dan pegawai. Pembuatan sendiri biasanya dilakukan terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang sifatnya sederhana dan murah. Misalnya, alat peraga, media pembelajaran, hiasan sekolah, dan buku sekolah. Kemudian yang ketiga ada penerimaan hibah atau bantuan. Penerimaan hibah atau bantuan yaitu merupakan cara pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan jalan pemberian secara cuma-cuma dari pihak lain. Penerimaan hibah dapat berasal dari pemerintah atau pusat daerah dan pihak swasta. Pemerintah ataupun pihak swasta yang akan memberikan hibah biasanya terlebih dahulu membuat pengumuman program hibah tersebut secara terbuka kepada sekolah-sekolah yang membuat prosedur, syarat-syarat yang harus dipenuhi sekolah yang akan mengajukan proposal dan pentahapan atau waktu pelaksanaan program hibah. Kemudian yang keempat ada penyewaan. Penyewaan adalah cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan jalan memanfaatkan sementara barang milik orang lain untuk kepentingan sekolah dengan cara membayar berdasarkan perjanjian sewa-menyewa. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan cara ini hendaknya dilakukan apabila kebutuhan sarana dan prasarana bersifat sementara dan temporer. Untuk yang kelima ada pinjaman. Pinjaman yaitu penggunaan barang secara cuma-cuma untuk sementara waktu dari pihak lain untuk kepentingan sekolah berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam.
Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan cara ini hendaknya dilakukan apabila kebutuhan sarana dan prasarana bersifat sementara dan temporer dan harus mempertimbangkan citra baik sekolah yang bersangkutan. Yang keenam ada pendaur ulangan. Pendaur ulangan yaitu pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dengan cara memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai menjadi barang yang berguna untuk kepentingan sekolah. Sekolah dalam hal ini mendaur ulang suatu barang sebelum menghapusnya. Berkaitan dengan barang yang didaur ulang sekolah, tentunya berubah bentuk atau fungsinya, sehingga sebagai bentuk pertanggungjawaban pada saat pengawasan, maka sekolah perlu menghapus barang tersebut sebelum didaur ulang, agar tidak terjadi kesalahpengecekan pada saat pengawasan barang. Sekolah tentunya dalam menghapus barang juga harus memperhatikan peraturan yang berlaku. Kemudian yang ketujuh ada penukaran. Penukaran merupakan cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan jalan menukarkan sarana dan prasarana yang dimiliki dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan organisasi atau instansi lain. Pemilihan cara pengadaan sarana dan prasarana jenis ini harus mempertimbangkan adanya saling menguntungkan di antara kedua belah pihak, dan sarana prasarana yang dipertukarkan harus merupakan sarana dan prasarana yang sifatnya berlebihan atau dipandang dan dinilai sudah tidak berdaya guna lagi. Kemudian yang terakhir ada perbaikan atau rekondisi. Nurbandi menyatakan perbaikan merupakan cara pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan jalan memperbaiki sarana dan prasarana yang telah mengalami kerusakan, baik dengan perbaikan satu unit sarana dan prasarana maupun dengan jalan penukaran instrumen yang baik di antara instrumen sarana dan prasarana yang rusak, sehingga instrumen-instrumen yang baik tersebut dapat disatukan dalam satu unit atau beberapa unit. Dan pada akhirnya satu atau beberapa unit sarana prasarana tersebut dapat dioperasikan atau difungsikan kembali sebagaimana mestinya. Terima kasih kepada Devita Rusmana yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya, kita beranjak ke materi, yaitu pengaturan dan penggunaan sarpras yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Feti Fatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaturan dan penggunaan sarana dan juga prasarana. Peraturan dan penggunaan sarpras merupakan dua kegiatan yang tidak dapat dipisahkan karena dilaksanakan silih berganti. Sehubungan dengan hal itu, maka sarana dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu yang pertama, alat yang langsung digunakan dalam proses belajar mengajar, misalnya alat pelajaran, alat pelaga, dan juga media pembelajaran. Yang kedua, alat yang tidak langsung terlibat dalam proses belajar mengajar, misalnya bangunan sekolah, meja guru, perabot, kantor tata usaha, WC, dan lain sebagainya. Pengaturan yang dilakukan sebelum sarana dan prasarana digunakan disebut peraturan awal, yang meliputi yang pertama, memberikan identitas, yaitu dengan memberikan nomor inventaris dengan kode tertentu dengan jenis tertentu. Yang kedua, pencatatan alat ke dalam buku daftar inventaris. Buku inventaris adalah buku yang digunakan untuk mencatat daftar kekayaan. Dalam hal ini, kekayaan yang dimaksud adalah kekayaan sekolah. Dengan adanya buku inventaris, maka akan menggunakan untuk pengontrolan dan pengecekan kembali sewaktu-waktu. Buku inventaris berisi kolom-kolom untuk mencatat hal-hal nomor dalam alat dan bahan. Yang ketiga, penempatan alat ke dalam ruangan atau lemari yang sudah diberikan kode. Yang keempat, pendistribusian atau penyaluran perlengkapan merupakan pemilihan barang dan tanggung jawab dari seorang penanggung jawab kepada unit-unit atau orang-orang yang membutuhkan barang-barang itu. Penggunaan atau pemakaian sarana dan prasarana pendidikan di sekolah merupakan tanggung jawab kepala sekolah
pada setiap jenjang pendidikan. Untuk kelancaran kegiatan tersebut, bagi kepala sekolah yang mempunyai wakil bidang sarana dan prasarana atau petugas yang berhubungan dengan penanganan sarana dan prasarana sekolah diberikan tanggung jawab untuk menyusun jadwal tersebut. Yang perlu diperhatikan dalam penggunaan sarana dan prasarana adalah yang pertama, hindari benturan jadwal dengan yang lain. Hendaknya kegiatan-kegiatan pokok sekolah merupakan prioritas yang utama. Yang kedua, jadwal waktu penggunaan hendaknya diajukan pada awal tahun pelajaran. Yang ketiga, penugasan atau penunjukan personel sesuai dengan keahlian pada bidangnya. Dan yang terakhir, jadwal intrakurikuler dan ekstrakurikuler haruslah jelas. Terima kasih. Materi selanjutnya tentang tata cara dan pemusnahan barang oleh Erwin Nur Ajiza. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu tentang permusnahan atau penyingkiran barang. Permusnahan merupakan salah satu aktivitas manajemen sarana dan prasarana pendidikan yang bermaksud untuk meniadakan barang-barang inventaris lembaga sesuai kaidah, tata aturan, dan perundang-undangan yang berlaku. Ada beberapa persyaratan untuk penyingkiran barang. Yang pertama, barang-barang tersebut dalam keadaan rusak berat. Lalu yang kedua, tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, apabila digunakan sudah tidak efektif dan efisien. Yang keempat, terkena larangan atau aturan tertentu. Dan yang terakhir, tidak sesuai dengan kebutuhan di masa kini. Yang selanjutnya yaitu ada prosedur penghapusan barang sekolah. Langkah yang pertama yaitu manajemen pendidikan membuat suatu tim penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Lalu yang kedua, mengidentifikasi barang-barang yang akan dihapus. Yang ketiga yaitu mengumpulkan barang sarana dan prasarana yang akan dihapus di suatu tempat. Lalu yang keempat yaitu sarana dan prasarana yang telah dikumpulkan selanjutnya diinventarisasi dengan cara mencatat. Yang pertama yaitu jenisnya, yang kedua yaitu jumlahnya, yang ketiga tahun anggarannya, yang keempat tahun pembuatannya, yang terakhir yaitu sumber anggarannya. Lalu yang kelima yaitu manajer pendidikan mengusulkan untuk penghapusan barang ke instansi yang ada di atasnya. Yang keenam yaitu setelah usulan disetujui, tim yang ditunjuk untuk menghapus barang memeriksa barang-barang yang akan dihapus dan mencatatnya ke dalam berita penghapusan. Lalu yang terakhir yaitu tim yang ditunjuk untuk melakukan penghapusan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak untuk semua pemateri. Semoga ilmu-ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan semoga ilmu yang disampaikan bisa menjadi penerangan bagi hati kita, baik di dunia maupun di yaumil qiyamah kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.